Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik hebat di seluruh Nusantara. Kali ini kita berada di Kapur 9, tepatnya di SMP 4 Galugua Morepeti. Nah, Galugua ini jauh loh dari pusat kota Sarilama, memakan waktu sekitar 4 jam. Ya, 4 jam dari kota Sarilama dan dengan jarak 120 km baru sampai di sini. Wow, keren, tantangannya sungguh sangat luar biasa. Jalannya ada yang beraspal bagus, ada yang betul-betul aspal alami, hidup kayak gitu. Kemudian ada berbatuan yang besar-besar, tapi dengan semangat berbagi yang betul-betul tinggi, makanya kita hadir di sini karena berkolaborasi dengan salah seorang pengawas pendidikan Kabupaten Demak Kota, yaitu Bapak Muhammad Degianus, dan juga dengan Ibu Guru kita SD Muhammadiyah Full Day Sarilama, itu Bu Nurul yang selalu setia menemani kita tentunya. Nah, kita juga bangga dengan guru-guru di sini, mereka cukup antusias untuk mengikuti kegiatan ini mulai dari jam 8:30 tadi. Nah, baru berakhir sekarang jam 4 sore. Nah, mudah-mudahan guru-guru di seluruh Indonesia semuanya tetap semangat dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, karena memang kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang berpusat kepada anak. Demikian saja, mari kita lihat bagaimana kegiatan kita di SMP 4 Kapur 9 ini, tepatnya di Nagari Galugua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu menjadi amal ibadah bagi Ibu dan juga bagi kami nanti dapat kami terapkan di sekolah. Dunia berubah sekali. Sementara kita lihat perkembangan kehidupan di masyarakat tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga dari ketimpangan, akhirnya apa? Dengan ketimpangan itu tadi, maka terwujudlah penyelewengan, tidak ada sinkronisasi yang kita lakukan. Sangat susah, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Kita yakin dan percaya tantangan Bapak Ibu di sini, di samping tantangan yang seperti itu, jalan yang berliku-liku dan penuh penuh sensasi gitu ya. Ada apa lagi setelah ini kan gitu. Nah, itu membuat kita lebih yakin dan percaya bahwa di sinilah ladang amal kita yang akan membawa kita ke surga. Marahin papa, marahin ayah gitu kan. Kenapa ayahnya nak? Ayahnya marah-marah. Iya, ayah tuh udah telat pergi sekolah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, mana ada anak yang seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan hal ini? Jadi kita ciptakan hal ini tentu kita harus membuat jembatan hati dengan murid-murid kita. Bahan yang kita siapkan tuh ada yang berupa bacaan di dalam buku, bacaan teks, bacaan biasa yang kita udah ketik. Kemudian ada yang melihat di Chromebook atau di laptop yang kita siapkan tentang bagi tersebut, bagaimana pengucapannya dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berupa gambar itu tadi. Nah, minimal kita membedakan anak itu per kelompoknya 3 kelompok dalam satu kelas. Nggak perlu kita jumlah kelompok itu harus sama, itu nggak ada itu. Misalnya yang milih kelompok itu karena dia suka menonton, karena dia baru kenal dengan kelompok 10 orang, ya oke aja, nggak apa-apa. Biar aja dia 10. Kemudian yang suka bercerita tinggal 3 orang aja pun nggak masalah. Nah, tapi kalau dari kelas 7 ke kelas 8 atau dari kelas 8 dia boleh ngambil ke kelas 7 atau kelas 9 boleh ngambil ke kelas 8. Pembelajaran diferensiasi di sana kita cuma sebagai pengamat atau fasilitator di dalam kelas. Tadi ada kita namanya mengelompokkan anak-anak berdasarkan perbedaan yang ada. Mungkin anak yang ini dalam visual atau yang hobi menggambar. Kalau saya bayangkan dalam olahraga itu mungkin bisa diterapkan. Tapi yang perlu saya tanyakan, yang pertama, apakah kita tidak menjadikan anak itu sebuah geng-geng dalam
dalam kelasnya, itu yang pertama. Dalam Ini kelompok menggambar aja nih. Setiap masuk pelajaran dia menggambar aja terus. Kalau ini kelompok yang suka berlari-lari atau bekerja gitu kan. Kalau ini soal kelompok yang suka bercerita kayak gitu. Nah, yang namanya gaya belajar itu kalau anak itu masih dalam perkembangan itu masih berubah-ubah. Nggak tetap, belum tetap ya. Dan kita selaku guru harus memantaunya kemana konsentrasinya sepenuhnya. Roti Di kafe. di kafe sekarang bersama Bapak kepala sekolah. bapak kepala sekolah supaya hari Minggu supaya hari Minggu iya ada tabelnya seperti ini. Per fase juga kita kopikan elemennya. Misalnya untuk matematika itu elemen pertamanya adalah bilangan. Kita kopikan bilangan tersebut, keterampilan prosesnya yang pertama bilangan, kemudian kita kopikan keterangannya per fase. Berarti kalau fase D untuk bilangan ada kata-kata di sana di akhir fase D peserta didik dapat membaca, menulis, membandingkan bilangan bulan. Itu dikopikan ke elemen. baik, nama saya Suryadra Yulandrisa, guru pendidikan olahraga, kesehatan dan rekreasi dari SMP Negeri 4 Kecamatan Kapur 9. Pesan dan kesan saya terhadap materi yang diberikan hari ini mengenai kurikulum merdeka itu sangat baik dan sangat mudah rasanya untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami dari SMP 4 Kapur 9 telah melaksanakan workshop dengan narasumber dari Ibu Kepala SD Muhammadiyah Kabupaten 50 Kota yang telah menyajikan materi dengan cukup bagus dengan contoh-contoh yang nyata.